Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ya, sebagaimana biasanya. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa kita berikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Kaifa halukunna ya tharibat? Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita membahas pelajaran akidah, ya. Pelajaran khususnya mengenai tentang perjalanan akhirat, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan dalil bahwasanya orang-orang mukmin melihat Rabbnya tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Dan juga kita jelaskan bahwa tidak akan ada orang yang terhalangi dari melihat Rabbnya di akhirat. Dan juga kita jelaskan dari hadits-hadits Nabi bahwa tidak ada kenikmatan yang terbesar di surga itu kecuali kenikmatan dapat melihat wajah Allah. Sebaliknya orang-orang kufar, mereka terhalangi dan tidak mendapatkan kenikmatan yang terbesar tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ma dalilul iman bisyafa'ati wa mimman takun wa liman takun wa mata takun. Banyak ya, ada 4. Apa dalil beriman dengan syafaat? Apa dalil beriman dengan syafaat? Dari siapa syafaat itu? Bagi siapa syafaat itu? Kapan syafaat itu diberikan? Ya, 4 dalil tentang iman dengan syafaat. Dari siapa syafaat itu? Kepada siapa diberikan syafaat tersebut? Dan kapan terjadinya atau diberikannya syafaat tersebut? Jawabannya, qad athbata Allah azza wa jalla asy-syafa'ata fi kitabihi fi mawadhi'a katsiratin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang adanya syafaat di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim di berbagai tempat, di banyak surat dalam kitabnya. Bi quyudin tsaqilah, dengan ikatan-ikatan yang kuat. Akhbarana ta'ala annaha malikun laisa annahu malikun milkun annaha milkun lahu laisa li ahadin fiha syai'un. Allah sebutkan tetapkan tentang adanya syafaat, dan Allah ikat dengan ikatan yang kuat, ya, yang berat. Allah kabarkan diantaranya bahwa syafaat tersebut adalah milik Allah semata dan tidak
ada andil keikutsertaan seseorang pun dalam masalah syafaat. Hanya milik Allah Azza wa Jal. Tidak ada milik lainnya, tidak milik malaikat, tidak pula milik para nabi, apalagi manusia biasa. Jadi syafaat hanya milik Allah Azza wa Jal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya milik Allah lah seluruh syafaat-syafaat. Hanya milik Allah lah seluruh syafaat-syafaat. Jelas, mimman takun. Jawabannya adalah dari Allah, karena syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil tentang adanya syafaat, iman terhadap syafaat itu banyak. Di antaranya apa yang kita sebutkan, Qul lillahi syafa'atu jami'a, menetapkan tentang adanya syafaat dan menjelaskan sekaligus bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma mata takun, adapun kapan itu diberikan, fa akhbarana azza wa jal annaha la takunu illa biidnih. Kapan terjadinya, kapan diberikan dan bagaimana diberikan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa syafaat tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan diberikan kecuali dengan izin Allah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Ya, kapan diberikan itu tentu jawabannya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya? Siapa orang yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya semata. Dan dalam surat lain, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Tidak ada satupun orang yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit, dan tidak ada berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dan ridhai. Perhatikan, syafaat tidak akan terjadi, tidak akan dapat diberikan kecuali setelah izin Allah, kecuali dengan izin Allah, baik itu para malaikat, para nabi, para rasul, para ulama dan lain-lainnya, para mujahidin juga sama. Mereka tidak akan dapat memberikan syafaat di akhirat kelak kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Dan tidak ada manfaat syafaat di sisinya, syafaat siapapun di sisinya, illa liman adzinalah, kecuali bagi siapa yang diizinkan untuknya, bagi siapa yang diizinkan untuknya untuk memberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, mata takun berarti sudah ada jawabannya dengan ayat-ayat yang banyak sudah kita bacakan. Wa amma mimman takun fakama akhbarana ta'ala annahu la takunu illa min ba'di idnihi, akhbarana aidan annahu la ya'dhan illa li awliyaihil murtadinal akhyar, kama qala ta'ala. Sebagaimana adapun dari siapa, ya,
Dari siapa syafaat tersebut? Dari siapa syafaat tersebut? Fakama akhbarana ta'ala annahu la takun, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bahwasanya syafaat itu tidak akan dapat diberikan kecuali setelah izin Allah. Allah Subhanahu wa taala juga kabarkan bahwasanya Dia tidak akan izinkan kecuali bagi para wali-walinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Mereka tidak ada sedikit pun yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan perkataan yang benar. Wa qala la yamlikuna asy-syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Tidak ada yang dapat memiliki syafaat, ya, tidak akan ada yang dapat memberikan syafaat illa kecuali man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, orang yang menjaga perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma liman takun, adapun bagi siapa syafaat tersebut, fa akhbarana annahu la ya'dzan an yashfa' illa liman irtada. Adapun bagi siapa syafaat tersebut diberikan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah tidak akan izinkan seseorang untuk memberikan syafaat kecuali syafaat tersebut diberikan bagi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bagi mereka yang memberikan syafaat, bagi mereka yang dapat memberikan syafaat, itu syafaat tersebut tidak akan dapat ia berikan kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang diberikan syafaat, bagi mereka yang diberikan syafaat, mereka tidak akan mendapatkan syafaat tersebut sekalipun dari orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memberikan syafaat harus setelah izin Allah, bagi yang mendapatkan syafaat harus setelah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala yashfa'un illa liman irtada, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Intadhir rahsu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya. Jadi bagi siapa syafaat itu diberikan? Bagi orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak bermanfaat syafaat apapun kecuali bagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dan Allah ridai baginya perkataan. Wa huwa subhanahu la yartadi illa ahla tauhid wal ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridai syafaat tersebut kecuali untuk orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang menjaga keikhlasannya. Wa amma ghairuhum, adapun selain mereka, faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim, berbuat kezaliman dari orang-orang yang dahulu setia dengannya, dan tidak ada pula orang yang dapat memberikannya syafaat yang yuta', ditaati. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim pada hari itu, pada hari kiamat nanti, min hamimin, seorang teman yang setia dahulunya tidak ada lagi, wala syafi'in yuta', dan tidak pula ada orang-orang yang dapat memberikan syafaat yang diikuti, yang ditaati. Waqala ta'ala anhum, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, maka tidak ada untuk kami orang yang dapat memberikan syafaat. Orang-orang yang zalim berkata, tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami, tidak ada teman yang setia dahulunya dengan kami, tidak ada. Waqala ta'ala fihim, dan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak ada manfaat sedikit pun bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak ada. Syafaat itu apa, Ustaz? Syafaat itu adalah pertolongan, ya. Syafaat itu adalah sebuah pertolongan. Tahu secara bahasa arti syafaat adalah secara bahasa artinya adalah genap, syaf'u, genap. Adapun secara istilah syafaat adalah at-tawassutu lil ghair li jalbil manfaah au daf'i madarrah, ya. Syafaat secara istilah itu artinya at-tawassut, menjadi penengah untuk memberikan manfaat ataupun maslahat kepada orang lain atau menghindarkannya dari mudarat. Pertolongan, itu arti syafaat. Waqad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu utiya syafa'ah thumma akhbara annahu ya'ti fayasjudu tahtal arsy wa yahmadu rabbah wa bimahamid yu'allimuhu iyaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwasanya Nabi diberikan syafaat, diizinkan untuk memberikan syafaat. Thumma akhbara annahu ya'ti, kemudian dia jelaskan bahwasanya ia datang, fayasjudu tahtal arsy, lalu ia pun sujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadu rabbahu bimahamid yu'allimuhu iyaha, lalu ia memuji Allah, memuji Rabbnya dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu kepadanya. La yabda'u bisyafa'ah awalan hatta yuqalu lahu, yang mana Nabi tidak dapat memulai memberikan syafaat hingga dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya. Perhatikan,
di akhirat nanti ceritanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang yang membutuhkan syafaat datang kepada para nabi. Ya. Mereka datang kepada para nabi, mereka datang kepada Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada nabi-nabi yang lainnya, namun mereka tidak mampu memberikan syafaat. Mereka mengarahkan seluruhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada Rabbnya, sujud di bawah arasnya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Rabbnya dengan puji-pujian yang ketika itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun belum dapat memberikan syafaat setelah itu, kecuali setelah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wa qul yusma', berkatalah akan didengar perkataanmu, wasal tu'ta, mintalah akan diberikan apa yang kau minta, washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat, ya, engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Perhatikan, ini salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang. Thumma akhbara annahu la yashfa' fi jami'il usah min ahli tauhid duf'atan wahidah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan lagi bahwa dia tidak dapat memberikan syafaat bagi seluruh pelaku-pelaku maksiat dari mereka yang masih menjaga tauhidnya, mereka yang ahli tauhid sekaligus, tidak dapat sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa yahuddu li haddan fa adkhalahumul jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membatasi bagiku, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka seluruhnya ke dalam surga yang telah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala thumma yarji' fayasjudu kadzalika fayahuddu lahu haddan ila akhir hadits syafaah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali, dan dia kembali sujud di hadapan Allah di bawah arasy-Nya Allah. Lalu dia memuji Allah, dan diberikan lagi beberapa yang dapat menerima syafaat, ya. Lalu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Seperti itu terus. Jadi enggak seluruhnya. Sebagian dibatasi. Ila akhiri hadits syafaat, sampai akhir hadis syafaat. Baik. Maka di sini PR-nya untuk antum seluruhnya agar menulis di buku tulisnya hadis tentang hadis syafaat yang ini, ya, yang berisikan irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa', hadis yang lengkap. Itu PR untuk antum. Waqala lahu Abu Hurairah radhiyallahu an, man as'adun nas bi syafa'atika. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang akan paling bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Naam. Inilah pelajaran kita tentang syafaat. Ya, dalil beriman dengan syafaat, ayatnya sudah sangat banyak. Kemudian dari siapa syafaat tersebut dan bagi siapa dan kapan diberikan. Ya, sudah kita jawab. Semoga setiap jawaban diberikan dalil yang benar ketika ujian nantinya. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ingin bertanya, tanyakan ke Ustaz saja langsung di WA. Barakallahu fikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.